Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja. Yang pertama, gereja itu satu. Yang kedua, gereja itu kudus. Yang ketiga, gereja itu katolik. Dan yang keempat, gereja itu apostolik. Saudara dan saudari, mari kita sama-sama merefleksikan sifat-sifat gereja itu satu persatu. Pertama, gereja itu satu. Saudara dan saudari, gereja itu satu menurut asalnya. Asalnya dari mana? Yaitu dari Allah sendiri. Yaitu dari misteri Allah Tritunggal. Allah itu satu, namun menjelmahkan dirinya ke dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu gereja itu satu menurut asalnya. Asalnya dari Allah sendiri. Dan gereja itu satu juga menurut pendirinya. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Yesus Kristus. Jadi gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus mendirikan berapa puluh gereja? Yesus Kristus mendirikan satu gereja. Jadi itu perlu ingat. Sehingga gereja itu satu karena pendirinya satu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian mempercayakan kepada para rasul. Dan kita menerimanya dari para rasul. Jadi asalnya satu, pendirinya satu, dan gereja itu satu menurut jiwanya. Jadi gereja itu punya jiwa. Nah, jiwanya siapa? Jiwa itu adalah Allah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi memiliki jiwa yang satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjiwai seluruh gereja. Makanya gereja itu dinamakan satu karena asalnya satu, pendirinya satu, dan jiwanya satu. Pendirinya itu Allah. Jadi pendirinya, kalau kita mau lihat itu bahwa pendirinya Yesus Kristus. Karena itu berasal dari Allah Tritunggal yang satu juga memiliki jiwa yang satu. Jadi itu saudara dan saudari, saya harap bisa ingat itu. Jadi gereja itu satu. Asalnya satu, pendirinya satu, dan jiwanya satu. Sekarang saudara dan saudari, kita masuk ke dalam sifat yang kedua, yaitu gereja itu kudus. Nah, saudara dan saudari, kita melihat itu bahwa kita semua ini, Anda dan saya adalah gereja. Apakah kita kudus? Tidak. Kita semua ini ada yang kudus, ada yang tidak kudus, ada yang sedikit. Itu namanya gereja. Nah, yang dikatakan kudus di sini yaitu perlu dipahami bahwa yang itu karena apa? Allah sendiri. Pendiri itu kudus, Yesus itu. Jadi Yesuslah yang mendirikan gereja itu. Berarti gereja itu, Yesus itu kudus. Nah, tujuannya apa? Tujuan Yesus Kristus mendirikan gereja supaya menguduskan kita semua. Jadi kita itu bersama-sama berjuang, berkumpul, berdoa, dan memuji Allah menuju kekudusan, kesucian. Jadi itu, jadi sifat yang kedua itu bahwa gereja itu kudus karena pendirinya kudus. Seperti yang kita lihat di yang pertama, asalnya itu dari Allah, Allah itu yang kudus. Kemudian pendirinya, yaitu pendirinya apa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, yaitu kudus. Nah, jiwanya apa? Jiwanya yaitu adalah Roh Kudus. Itu adalah kudus. Jadi saudara dan saudari, gereja itu kudus. Jadi kita semua ini dipanggil untuk sama-sama memuji dan meluhurkan Allah. Bersiara dari bumi ini menuju Allah sendiri. Dan di sanalah Allah sendiri yang akan menguduskan kita, memberikan kita kesucian, sehingga kita masuk ke dalam kesucian. Itulah saudara dan saudari sifat gereja. Jadi gereja itu kudus. Nah, poin yang ketiga,
Itu gereja itu apa? Gereja itu Katolik. Kata Katolik itu dari bahasa Yunani Katolikos yang berarti universal atau umum. Maksudnya apa? Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat di Injil Matius, ketika Yesus mengutus para rasul untuk pergi mewartakan, itu bab 28 dia bilang, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah apa yang sudah kamu dengar kepada seluruh bangsa. Jadi saudara dan saudari, gereja itu Katolik, artinya universal, artinya umum. Jadi gereja itu terbuka untuk semua orang, semua bangsa. Jadi itu, jadi dia tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh bahasa, tetapi gereja itu terbuka untuk ini. Sehingga kalau kamu bisa lihat, saudara dan saudari, ketika kita masuk ke dalam gereja Katolik, itu bahwa gereja Katolik, jadi kita bisa pergi di mana saja. Segala yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi itu sama. Hanya bahasa saja yang beda. Tapi segala macam yang kita buat seperti membuat tanda salib, itu di mana saja sama. Tidak ada beda. Jadi itu terbuka umum sehingga kita kemana saja itu bisa masuk, bisa merayakan misa. Mungkin hanya bahasa saja kita tidak mengerti. Tapi saudara dan saudari, semua doa itu sama. Jadi itulah gereja Katolik yang mempunyai itu kekhasan khusus, sifat dasar, sifat-sifat gereja salah satunya itu Katolik, di mana terbuka untuk semua orang, umum, universal. Jadi itulah sifat-sifat gereja. Nah, sifat yang keempat, saudara dan saudari, yaitu apostolik. Nah, kata apostolik itu sebenarnya dari kata ini apostles dalam bahasa Inggris, atau apostolos itu bahasa Yunani. Jadi itu sebenarnya para rasul. Jadi gereja yang benar itu harus kembali kepada asalnya, yaitu jadi pendirinya adalah Yesus Kristus, kemudian dia mempercayakannya kepada para rasul. Kemudian para rasul itulah yang pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan. Jadi kalau gereja itu tidak kembali kepada para rasul, berarti bukan gereja yang didirikan Yesus Kristus. Gereja yang didirikan Yesus Kristus harus mempunyai 4 dasar itu. Jadi satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik ini karena dia selalu kembali kepada itu para rasul. Sehingga para rasul itulah yang mewartakan kepada orang-orang yang itu, kemudian mereka memberikan kuasa, mewariskan harta kekayaan iman itu kepada para pendengarnya. Kemudian para pendengarnya itu mewartakan sehingga sampai kepada kita. Nah, saudara dan saudari, lihat saja itu gereja Katolik itu sudah lebih dari 2000 tahun. Sudah lebih dari 2000 tahun. Masih tetap ada. Dan kita punya pemimpin, jadi para rasul itu. Jadi para rasul itu dia ini, sehingga kita kalau dalam gereja Katolik itu kalau dalam bahasa Inggris mereka bilang apostolic succession. Apostolic succession itu bahwa mereka mewariskan itu kegembalaan gereja itu kepada, jadi dari para rasul kepada para penggantinya, kemudian para penggantinya kepada yang turun terus sekarang sampai kepada yang kita di dalam gereja Katolik itu kita katakan ini jadi paus, kemudian itu para uskup. Itu semua. Jadi inilah yang dikatakan di sini bahwa gereja itu selalu berhubungan dengan para rasul, ya, apostolik gitu. Jadi itu. Jadi saya mau ulang lagi bahwa sifat-sifat gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, saudara dan saudari, akhirnya saya mau memberikan kesimpulan singkat begini. Sekarang kita semua ini melihat gereja Katolik yang mempunyai 4 sifat ini. Pertama itu satu, bagaimana kita berjuang bersama-sama bisa menjadi satu gereja dengan saudara dan saudari, kemudian satu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi satu karena asalnya satu, pendirinya satu, dan jiwanya satu. Kemudian gereja itu juga kudus.
Jadi bagaimana kita semua ini berjuang. Kita semua tidak selalu punya dosa besar kecil, tapi kita berjuang untuk menjadi kudus seperti pendiri kita sendiri. Yesus, yaitu Yesus Kristus yang mendirikan gereja, yaitu kudus, memanggil kita masuk ke dalam kesucian, kekudusan. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sendirilah yang menguduskan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa gereja itu adalah Katolik, umum, itu universal. Jadi saudara dan saudari, bagaimana kita itu terbuka terhadap semua saudara dan saudari di sekitar kita untuk berkumpul bersama, sama-sama memuji dan meluhurkan Allah. Karena gereja itu didirikan untuk kita semua. Jadi bukan hanya untuk satu bangsa atau satu daerah atau satu bahasa, tetapi kita semua sama-sama semuanya dipanggil untuk menjadi anggota gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang keempat itu bahwa gereja itu adalah apostolik. Jadi bagaimana kita dengan sehati sejiwa menerima ajaran Yesus Kristus yang kita terima dari para rasul, kemudian diturunkan kepada para penggantinya. Jadi itulah kita menerima ajaran itu. Jadi itulah yang kita rayakan, yang kita jalankan, yang kita hidupi sebagai anggota gereja. Akhirnya saudara dan saudari, saya mau ulang lagi bahwa itu ada 4 sifat gereja yang dimiliki oleh gereja Katolik, yaitu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Akhirnya saudara dan saudari, bagi Anda yang tertarik dengan video ini, tolong dibagikan, di-share, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan Tuhan memberkati selalu.